Halo semuanya, balik lagi gue Danti. Di video kali ini gue mau nge-review salah satu skincare yang gue pakai selama kurang lebih 3 bulanan ini. Sudah menuju botol ketiga, jadi emang lumayan cocok dengan kondisi kulit gue yang berjerawat. Kalian bisa lihat masih banyak banget bekas jerawatnya. Dan beberapa minggu lalu juga gue ngepost foto yang kondisinya jerawatnya itu lagi banyak yang ngeradang. Jadi emang salah satunya itu yang ini nih, kalau kalian bisa lihat masih ada bekasnya, tapi alhamdulillah sudah sepenuhnya kempes, udah nggak bejendol banget kayak waktu gue ngepost fotonya itu. Muka gue saat ini bener-bener bare face, nggak pakai apapun, bahkan belum pakai skincare karena gue baru banget habis mandi. Dan kondisi pencahayaannya ini memang murni dari cahaya lampu sama cahaya matahari. Ada jendela gue di sana, jadi kalau terang redup mohon dimaklumi aja ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja ke reviewnya. Sekarang masuk ke, dia adalah starnya atau bintangnya dari review kali ini. Produknya itu serum. Ini serumnya something yang Niacinamide and Moisture Bead Serum yang warnanya putih. Ini pasti kalian udah tahu karena emang udah banyak banget di review sama orang lain. Nah, gue di sini nge-review karena memang kulit gue ini kan jenisnya emang yang agak rewel ya terkait jerawat, jadi gue baru bisa nge-review tuh memang setelah berbulan-bulan setelah gue pakai. Dan kalau misalnya emang efeknya bagus, ada efeknya, gue baru berani nge-review ke kalian. Mungkin pertama review dari packagingnya dulu kali ya. Jadi gue mulai pakai ini tuh dari akhir atau pertengahan Desember tahun lalu. Mulai dari botol kecilnya yang ukurannya itu 20 ml kalau nggak salah. Jadi dia itu botolnya tuh kaca. Tuh dari segi packaging dia tuh bentuknya yang pipet kayak gini. Nah, karena gue udah nyobain 2 botol dan gue cocok, jadi gue beli yang versi lebih besarnya yang ukurannya 2 kali lipatnya 40 ml. Sama di depannya juga tulisannya kemasannya gini pakai stiker. Bedanya ini lebih besar daripada yang tadi. Perbedaannya itu yang signifikan itu ada di pipetnya. Jadi dia bentuknya tuh sama pipet juga, tapi cara ngambilnya tuh beda. Kalau yang tadi kan dia dipencet gitu ya, maksudnya diambil dengan cara dipencet tutupnya itu yang karet. Kalau yang ini caranya itu diputar. Jadi kalau misalnya bisa lihat perhatiin yang bagian atasnya sini ya. Jadi ketika kita buka, nah nanti kan dia keluar nih. Terus kita buka terus tutupnya sampai dia kebuka kayak gini. Nah, baru deh cara pakainya tuh ini diturunin, dipencet perlahan-lahan. Dia itu agak kental, warnanya bening. Langsung diratain aja. Ini setelah pemakaian sebenarnya sih nggak ada perubahan signifikan ya. Pas habis dipakai gitu langsung kelihatan cerah atau apa, enggak. Cuma yang gue rasain itu kulit muka emang jadi lebih kenyal setelah kita pakai ini nih. Dari ingredients list teratas ini sebenarnya udah ada yang bisa kita cari tahu nih, sebenarnya apa sih yang mau ditunjukin atau apa sih sebenarnya yang mau dikasihin dari si something ini ke kulit kita. Kalau misalnya kita cari tahu, allantoin itu fungsinya itu bagus banget untuk regenerasi sel. Jadi dia nggak kayak exfoliant gitu sih jatuhnya, tapi dia memang alami, zat alami yang berfungsi untuk meregenerasi sel kulit kita, jadi membantu mempercepat pertumbuhan sel kulit yang baru. Kemudian ada yang namanya niacinamide, jadi dia itu fungsinya untuk kelembaban dan juga menyamarkan noda-noda bekas jerawat. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, niacinamide ini juga dikenal dengan sebutan vitamin B3. Dia juga mengunci kadar air di dalam kulit yang bisa memberikan kelembaban buat kulit kita. Untuk glycerin juga sama, dia untuk fungsinya untuk melembabkan kulit kita. Jadi kita cross check ke fungsi,
ternyata emang ini cocok gitu, membantu kulit nampak lebih cerah, menyamarkan noda gelap pada kulit, yaitu tadi yang bekas jerawat ataupun sunspot, melembabkan dan menghaluskan kulit. Nah sekarang kalau dari review gue selama 3 bulan ini, sesuai nggak sih antara fungsi yang dituliskan di klaimnya sama apa yang gue rasain? Pertama, untuk membuat kulit nampak lebih cerah, sebenarnya gue nggak terlalu notice ya, karena memang gue juga rajin pakai produk-produk yang bersifat eksfolian gitu, yang berfungsi sebagai regenerasi sel kulit gue selain dari si something ini. Kebetulan gue pakai produk lain, jadi mungkin kalau dibilang lebih cerah, ada kontribusi dari produk itu. Tapi kalau untuk nampak langsung lebih cerah itu menurut gue sih enggak, biasa aja. Jadi kalau kalian yang concernnya emang untuk mencerahkan kulit, misalnya kulitnya kusam, mungkin kalian lebih bagus untuk cari produk-produk yang sifatnya eksfolian atau meregenerasi sel kulit kalian supaya yang kusam-kusamnya itu terangkat. Jadi kalau dari gue pribadi sih gitu, tapi belum tentu sama kalian ya. Kemudian untuk menyambarkan noda gelap pada kulit, gue setuju banget karena balik lagi ke jenis kulit gue yang tadi gue bilang, banyak banget bekas jerawatnya. Salah satunya yang paling kelihatan itu yang ini, dan ini alhamdulillah sudah mulai banget pudar. Dan di sini juga tadinya tuh lebih banyak dari ini bekas jerawatnya. Ini juga tadinya lebih gelap, ini juga bekas jerawat, tadinya tuh lebih gelap lagi dari ini. Jadi menurut gue untuk menyamarkan noda iya banget, tapi harus sabar. Ini produk nggak bisa ngasih efek yang instan, misalnya sekarang pakai terus besoknya langsung hilang, nggak mungkin dong ada produk yang kayak gitu. Kalaupun iya, justru patut dicurigai gitu. Jadi gue setuju sama klaim yang itu. Dan membantu melembabkan dan menghaluskan kulit, ini juga gue setuju. Tapi kalau kelembaban mungkin itu adalah efek yang langsung kalian bisa rasain ya, karena pas kalian pegang juga kerasa kenyal, lebih sehat. Tapi kalau untuk menghaluskan kulit itu juga sama kayak mencerahkan sih menurut gue itu. Kalian perlu dibantu dengan produk-produk yang lain, salah satunya produk eksfolian atau untuk meregenerasi sel kulit kalian. Dan untuk yang menghaluskan kulit juga kelihatannya enggak langsung, jadi butuh waktu pemakaian beberapa minggu sampai bulan. Kalau di gue pribadi lebih ke arah 1-2 bulan baru kelihatan banget hasilnya. Ini di ingredients listnya, di sini ditulis ada fragrance atau wangi-wangian. Nah, sebenarnya gue agak bingung sih, tapi emang fragrance-nya ditulisnya di paling akhir. Sebenarnya gue agak bingung karena ketika emang diendus atau kita coba cium gitu ya, sebenarnya sih dia nggak ada wangi yang disebut wangi ya, kayak even wangi floral atau wangi manis atau wangi apapun itu nggak bisa dideskripsiin seperti wangi yang sebagaimana mestinya wangi gitu. Gue lebih ke arah mencium memang kayak ada bau bahan kimia, lebih ke kayak bau-bauan kimia yang bau-bau skincare gitu loh, ngerti kan ya maksudnya. Jadi walaupun ada tulisan fragrance di sini, menurut gue untuk yang kulitnya sensitif masih bisa banget pakai ini, karena kulit gue pun juga sensitif sama wangi-wangian dan alkohol. Jadi kalau misalnya kurang cocok, menurut gue si fragrance yang ada di sini tuh masih sangat aman banget. Kenapa alasan gue mau coba si produknya niacinamide-nya si something ini? Karena sebelumnya itu gue pakai produknya The Ordinary yang niacinamide juga plus zinc 0,2% atau berapa persen gitu, dan itu gue cocok banget. Makanya gue penasaran sama produk lokal ini, barangkali cocok. Nah ternyata kalau misalnya gue bisa kasih opini atau pendapat, sebenarnya apa sih bedanya antara dua produk ini, Ordinary sama si something ini? Satu yang paling gue notice adalah tingkat kelembabannya yang dikasih, karena emang jelas-jelas si something ini nulis ada moisture bead serum yang itu bisa mengasih kelembaban ekstra ibaratnya gitu. Sedangkan di Ordinary itu gue setelah pakai tuh emang rasanya jauh lebih matte, jauh lebih agak kering di kulit gue gitu. Jadi kelembabannya tuh nggak se-ekstra yang dikasih sama si something. Jadi kalau misalnya disuruh milih, sebenarnya sih gue nggak bisa milih ya, tergantung penggunaan aja. Kalau misalnya kalian butuh yang lebih banyak ngasih kelembaban, mungkin kalian dipilih si something ini. Tapi kalau misalnya kalian concernnya mukanya sangat berminyak, mungkin gue bakalan rekomendasiin yang di Ordinary Niacinamide gitu. Dari segi harga, si The Ordinary tuh kisarannya kayaknya sekitar 120 sampai 140 ribuan, tergantung kalian belinya di mana. Di Kamars kan harganya beda-beda ya. Nah kalau si something ini, setahu gue harganya dipukul rata, ini harganya sekitar 115 ribu. Tapi kalau untuk yang 40 mili, ini harganya sekitar 200 ribu kurang 1000
sekitar 199.000 kalau nggak salah waktu itu beli. Jadi harganya sekitar segitu. Kalau misalnya dibilang lebih mahal, yes, sebenarnya sih something ini untuk ukuran yang 20 mili aja harganya 115.000 kan, sedangkan di ordinary ukurannya tuh kalau nggak salah 30 mili harganya 120 ribuan paling murahnya. Jadi katakanlah emang sebenarnya sih something ini lebih mahal, tapi menurut gue efek yang dikasih lebih bagus sih, karena untuk saat ini kulit gue butuh kelembaban yang sedikit lebih banyak gitu, karena emang takut dehidrasi dan makin kering kan kulitnya karena lagi jerawatan gitu. Jadi balik lagi ke skin concern kalian dan kebutuhannya apa gitu. Jadi kalau menurut gue sih tinggal disesuaikan aja dengan jenis kulit masing-masing. Segitu dulu info yang bisa gue kasih di video kali ini. Tetap semangat juga buat teman-teman yang kerja dari rumah ataupun memang masih harus kerja keluar. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keluarga, tetap makan yang sehat, jangan lupa juga olahraga. Semoga kejadian ini bisa kita ambil hikmahnya, dan juga kita juga jadi lebih peduli sih sama kesehatan kita dan kebersihan kita sehari-hari. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya, semoga membantu.